Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Laura Disika Natalena Pitupulu. Saya Susi Bayu Batu Nanggal. Saya Maximilian Bulan. Saya Sebastian Sirait. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y. Teori X dan Y merupakan teori motivasi manusia diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas MC Gregor di Sloan School of Management MIT pada tahun 1960 yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Kelebihan teori X dan Y. Teori X dan Y merupakan panduan yang baik bagi manajemen. Tidak hanya mengembangkan teknik motivasi, namun juga menyelaraskan seluruh sistem manajerial dengan asumsi-asumsi tentang perilaku manusia. Kekurangan teori X dan teori Y. Kekurangan teori X dan teori Y cenderung menggeneralisasi dan menyederhanakan orang secara berlebihan. Manusia tidak bisa ditempatkan pada dewa ekstrim. Tidak ada orang yang giat yang termasuk dalam teori X dan teori Y. Sekian dan terima kasih. Teori kepemimpinan manajerial grade. Teori kepemimpinan manajerial grade adalah sebuah kerangka kerja atau model yang digunakan untuk memahami gaya kepemimpinan seseorang berdasarkan dua dimensi utama, yaitu orientasi terhadap tugas dan orientasi terhadap hubungan. Teori kepemimpinan yang dicetuskan oleh Robert R. Black dan Jane Mountain pada tahun 1964. Gaya kepemimpinan ini terbagi menjadi 5. 1. Improved management. 2. Management country club. 3. Middle of the road. 4. Team leadership. Dan 5. Task leadership. Kelebihan teori ini adalah 1. Meningkatkan hubungan. Teori ini dapat membantu meningkatkan hubungan antar kelompok dengan cara yang efektif. 2. Meningkatkan pemanfaatan kegiatan kelompok. 3. Mengurangi pertentangan atau suasana bersaing yang tidak sehat antar bawahan. 4. Meningkatkan saling pengertian antar individu. Dan 5. Meningkatkan usaha kreativitas. Adapun kelebihannya adalah 1. Modelnya terlalu sederhana sehingga dianggap signifikansi kendala internal dan eksternal, konteks, keadaan, dan situasi. Contoh pemimpin dari teori ini adalah Warren Buffett. Ia adalah seorang investor dan pengusaha. Warren Buffett dikenal karena peduli pada hubungan dan kebutuhan orang, terutama dalam hal investasi dan manajemen perusahaan yang dimilikinya. Yang ketiga itu ada teori Michigan. Teori Michigan itu adalah studi gaya kepemimpinan yang bermula dari Universitas Michigan pada tahun 1950-an oleh Alexis Snyder. Teori ini menekankan perilaku dan gaya kepemimpinan yang lebih mengarah pada produktivitas kerja dan peningkatan kepuasan kerja. Dalam studi kepemimpinan, gaya Michigan ini memiliki dua gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada orientasi karyawan. Pada gaya kepemimpinan, orientasi karyawan ini berfungsi pada karyawan. Gaya kepemimpinan yang berfungsi pada karyawan ini memiliki ciri-ciri atau perwujudan yang lain sebagai berikut. Yang pertama itu pemimpin lebih memberikan motivasi dibandingkan pengarahan pada bawahannya. Yang kedua itu pemimpin lebih melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemimpin juga memiliki sifat kekeluargaan, saling percaya, serta kerjasama yang baik. Yang kedua itu ada orientasi produksi. Orientasi kepemimpinan yang berpusat pada produksi. Perilaku ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dengan pemberangkasa struktur tugas. Pada gaya kepemimpinan ini, perilaku ini memperhatikan pekerjaan bawahan yang menjelaskan tentang kinerja bawahannya. Lalu di sini ada kekurangan serta kelebihan dari teori Michigan. Yang pertama itu, teori ini lebih fokus pada kesejahteraan karyawan yang dapat meningkatkan lingkungan kerja yang lebih positif. Yang kedua itu, teori ini dianggap menekankan pemenuhan kebutuhan karyawan, di mana itu menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kekurangan dalam studi Michigan itu, yang pertama, studi ini dianggap gagal dikarenakan mereka tidak mengklarifikasi apakah gaya kepemimpinan ini memberikan dampak agar dari kelompok yang di dalam Michigan ini berdampak menjadi lebih produktif. Di sini
Pemimpin yang menerapkan atau mengimplementasikan studi gaya Michigan itu kami ambil dari Anthony Salim. Anthony Salim itu adalah ketua Salim Group, di mana Anthony Salim itu dikenal karena fokus efisiensinya dan produktivitasnya dalam bisnisnya. Salim Group itu adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang beroperasi di berbagai sektor, termasuk makanan, agribisnis, dan infrastruktur. Gaya kepemimpinan Anthony Salim ini mencerminkan pendekatan yang terfokus pada produksi dengan penekanan pada hasil dan efisiensi operasional. Saya akan melanjutkan teori dari teman saya. Yang keempat, teori IOA. Sejarah studi IOA mulai dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald Lippitt dan Ralph Kawait di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Iowa. A. Gaya kepemimpinan Iowa. Gaya kepemimpinan Iowa ini memainkan 3 gaya kepemimpinan, yakni 1. Otoratis. Pemimpin yang otoriter bertindak sangat direktif, selalu memberikan pengarahan dan tidak memberikan kesempatan untuk timbulnya partisipasi. Yang kedua, demokratis. Pemimpin yang demokratis mendorong kelompok diskusi dan pembuat keputusan. Kepemimpinan ini mencoba untuk bersikap objektif di dalam pemberian pujian atau kritik dan menjadi salah satu dengan kelompok dalam memberikan spirit. 3. Semaunya sendiri atau yang kita disebut dengan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan yang mutlak pada kelompok. Pemimpin seperti ini pada hakikatnya tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan. B. Karakter dan atribut. Kelebihan studi teori IOA: 1. Meningkatkan keterlibatan karyawan. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Kekurangan studi teori IOA: 1. Teori IOA telah dikritik karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor situasional dalam perilaku kepemimpinan. 2. Teori IOA tidak mempertimbangkan perbedaan dalam perilaku kepemimpinan. 3. Teori IOA tidak mempertimbangkan individual dalam perilaku kepemimpinan. Yang C. Contoh pemimpin teori IOA: Justin Trudeau. Ia adalah seorang Perdana Menteri Kanada. Justin Trudeau berupaya melibatkan warga Kanada dalam proses pengambilan keputusan. Dia mendukung inklusi, mendengarkan berbagai pandangan politik, dan mencoba mencapai konteks dalam kebijakan-kebijakan penting. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.